Hari ini kita nggak bahas mobil, tapi kita akan lebih dalam membahas gimana cara bikin video sinematik mobil yang biasa Garasi Drift bikin. Baik itu menggunakan kamera mirrorless ataupun pakai kamera HP. Dan pembahasan kita akan kita bedah mulai dari equipment yang kita pakai. Habis itu kita juga akan bahas settingan kamera, cara pengambilan gambar, dan yang terakhir editing. Ada 4 hal utama yang perlu kita punya untuk bikin sebuah video sinematik yang keren banget. Yaitu pertama ada kamera mirrorless yang speknya lumayan bagus, ada lensa yang mendukung juga, ada filter CPL, dan gimbal. Gue akan jelasin satu persatu mulai dari kamera. Untuk kamera, Garasi Drift kita pakai A7C Sony. Kenapa kita milih ini? Yang pertama karena full frame, enteng, dan juga si layar ini bisa dibolak-balik, jadi kebutuhan buat video tuh oke banget. Gue tadinya tuh kan pakai kamera yang micro four third, si sensornya kecil, dan sekarang pakai yang full frame. Perbedaannya jauh banget. Pertama, gambarnya kayak lebih tajam, dan kedua, kalau full frame itu pastinya lebih bokeh walaupun si lensa yang kita pakai speknya sama. Nah, selanjutnya adalah lensa. Jadi sebelum kita bahas lebih dalam mengenai lensa itu ada 2 poin yang harus kita pahami dulu. Yang pertama ada diameter, yang kedua ada aperture. Diameter itu biasanya di angka 24 mm atau 85 mm. Itu angkanya kalau semakin besar, maka semakin ngezoom. Kalau kamera HP utama biasanya itu 24 mm, dan kalau misalnya yang kali 2 atau kali 3 itu sekitar 50 mm ataupun 80 mm. Itu tadi diameter. Yang satu lagi ada yang namanya aperture atau f, atau biasanya disebut dengan bukaan. F itu kalau angkanya semakin kecil maka semakin bagus karena cahaya yang lebih masuk bakal lebih banyak, dan juga fotonya atau videonya akan lebih bokeh atau lebih ngeblur ya. Dan kalau angka di f-nya itu semakin kecil, misalnya 1,2, maka lensanya pastinya lebih mahal. Dan kalau untuk Garasi Drift kita pakai lensa G-Master dari Sony. Lensa prime semua, prime tuh lensa fix ya, lensa yang nggak bisa di zoom. Mulai dari ukuran 35 mm f1,4, ada juga 85 mm f1,4, dan yang paling baru nih 50 mm f1,2. Ini yang f-nya paling besar, yang paling banyak cahaya masuk, dan paling bokeh. Jadi ini yang mungkin paling sering digunakan di Garasi Drift untuk sinematik. Nah, kegunaannya apa? Kalau yang 35 itu kita pakai untuk ngambil mobil full body. Misalnya kita mau ngambil bagian depan full, bagian samping ataupun bagian belakang. Kalau 50 kita pakai buat detail, misalnya fokus ke bumper depan ataupun ke lampu, ke bagian-bagian spesifik mobil. Kalau 85 kita pakai untuk yang lebih detail lagi, ke barang yang lebih kecil lagi. Misalnya baut roda ataupun kaca spion. Untuk produk yang lebih detail lagi kita pakainya 85. Tapi semakin ngezoom si lensanya, maka semakin susah juga kita pakainya, jadi dibutuhkan skill juga. Dan kenapa kita pakai lensa prime semua yang nggak bisa di zoom? Karena pastinya lensa fix itu kualitasnya lebih bagus, f-nya juga lebih besar. Lebih besar tuh dalam artian kalau angkanya lebih kecil. Jadi pastinya kualitas dari videonya lebih bagus, gambarnya lebih tajam, warnanya juga lebih bagus. Ya, selain kamera dan lensa, ada equipment yang penting juga untuk kita pakai buat sinematik mobil biar lebih bagus kualitasnya, yaitu filter. Ini kita pakai filter CPL dari ukuran yang sesuai sama ketiga lensa kita. Gunanya apa sih filter CPL? Gampangnya kita bisa bikin kaca mobil itu jadi tembus pandang. Jadi misalnya di waktu siang yang cahayanya tuh hard banget, si cahaya matahari bikin kaca mobil depan tuh jadi warna putih, dan itu jelek banget. So, untuk kita bikin tembus pandang kita pakai filter ini. Tinggal diputer-puter aja buat dapetin hasil yang maksimal yang bisa ngelihat interior dalamnya. So, ini penting banget untuk kita pakai, dan juga bakal bikin warna
atau saturation dari suatu video kita tuh bakal lebih bagus. Nah, untuk mereknya gue rekomendasi B+W, ini made in Germany, atau Marumi, ini made in Jepang. Intinya kalau mau lebih bagus cari yang lebih mahal. Semuanya sih gitu sih kalau di kamera. Equipment terakhir yang kudu banget kita punya adalah stabilizer buat kamera. Intinya kalau kita pakai stabilizer pastinya video yang kita ambil bakal lebih stabil karena dia akan ngereduce semua gerakan yang nggak stabil dari tangan kita. Jadi kalau misalnya kalian itu skillnya udah tinggi banget pakai kamera handheld atau kamera yang dipegang langsung pakai tangan, itu nggak bakal bisa sestabil orang yang tremor pakai gimbal. Karena gimbal ini bikin jadi stabil banget, even orang yang udah jago pakai handheld tuh nggak bakal bisa nyaingin, kayak gitu. Nah, kita pakai gimbal Ronin RS2, ini bahannya karbon, lightweight, dan payload capacity-nya ini bisa sampai 4,5 kg. Jadi kamera yang kita pakai itu beban maksimalnya kurang lebih 4,5 kilo, dan sementara gue cuman ya paling ini sekitar 1,5 kilo. Kapasitinya nggak dipakai secara maksimal, tapi nggak apa-apa karena kalau misalnya gimbal dengan payload yang besar, maka dia juga lebih stabil, lebih kuat nahan bebannya. So, kalau kita pakai gimbal ini dengan payload yang nggak begitu berat, kita bisa ngambil video rolling shoot di jalan. Itu kemarin kita udah nyoba 100 km per jam lebih dan kameranya tetap stabil. Nah, kalau kalian yang mau, saran dari gue adalah cari yang sesuai sama berat kamera. Dan kalau mau lebih stabil, carinya yang payloadnya lebih besar dari kameranya. Kalau gue sih rekomen banget si DJI Ronin RS2 ini karena yang pertama bahannya karbon, ada garis merahnya keren, dan fiturnya juga banyak banget. Nah, buat kalian yang mau bikin video sinematik mobil pakai HP, kita cuma butuh satu equipment doang, benar-benar simple, yaitu stabilizer buat handphone. Ini kita pakai DJI Osmo Mobile 4. Bagus banget, desainnya simple dan compact, bisa langsung dilipat dan HP bisa cabut, kecil banget jadinya. Nah, kurang lebih gitu equipment yang harus kita punya untuk bikin video sinematik. Sekarang kita bahas gimana cara nyeting kamera supaya videonya bisa makin lebih bagus. Banyak dari kita yang mikir kalau nyeting kamera itu susah, tapi sebenarnya gampang banget. Gue udah nemu kuncinya, yaitu kita pakai priority yang disediain langsung dari si kamera. Jadi kalau misalnya kamera mirrorless dan kamera DSLR atau kamera lainnya, itu biasanya udah disediain priority buat video. Mulai dari aperture priority atau A, ada shutter priority atau S, ada program auto atau P, dan ada manual exposure atau M. Nah, A itu kita gunain kalau kita mau fokusnya di aperture-nya. Jadi kita pengen video yang bokeh gitu ya, pengen bikin video yang ngeblur banget belakangnya, kita pakai aperture priority. Kita tinggal setting misalnya f-nya di 1,2. Abis itu settingan shutternya udah langsung menyesuaikan, jadi kita nggak perlu repot lagi. Itu biasa kita pakai kalau misalnya kita bikin video buat static shoot, yang nanti akan kita bahas lebih dalam juga. Habis itu ada yang namanya shutter priority. Shutter priority kita pakai untuk bikin rolling shoot atau kita lagi ngambil video mobil yang lagi jalan gitu, lagi drifting. Itu kita pakai shutter priority. Kita tinggal tentuin aja shutternya berapa. Kalau gue biasanya pakai 1/30, nanti settingan yang lainnya udah langsung menyesuaikan. Nah, kalau P itu biasa kita gunain kalau misalnya kita di situasi ketika ada lampu, entah itu lampu ruangan ataupun lampu mobil yang flicker. Flicker tuh nyala mati gitu, kedap-kedip. Padahal kalau kita lihat langsung pakai mata, nggak kayak gitu. Nah, kalau misalnya flicker, kita langsung aja pakai P, si kameranya langsung mikir buat bikin si video jadi nggak flicker. Dan untuk M, ini manual, jarang banget gue pakai karena yang ngapain manual? Karena udah ada si A, S sama P priority, ngapain kita harus
nyeting susah-susah lagi. Jadi tinggal pakai sesuai kebutuhan kita. Nanti kalau untuk settingan lainnya kayak ISO itu udah tinggal auto, terus juga white balance gue juga auto, itu tergantung preferensi kalian juga. Dan untuk pengambilan sinematik mobil, gue saranin fokus areanya tuh center, di tengah. Jangan wide, jangan tracking, karena kalau kita bikin video mobil itu pasti rata-rata mostly fokusnya itu tengah, jadi ya kita ambil center aja. Nah, untuk settingan formatnya, ini sesuai kebutuhan juga. Kalau Garasi Drift itu kebutuhan YouTube, jadi kita 180 60 fps itu ya udah cukup. 60 fps kenapa kita pakai? Karena biar bisa di slow motion footage-nya. Dan untuk kalian yang suka color grading bisa pakai format S-Log atau pokoknya yang raw gitu. Gue sih nggak pakai karena gue udah suka banget white balance warna natural dari kamera yang gue pakai, jadi nggak perlu grading ribet lagi. Nah, tergantung kebutuhan, balik lagi karena kebutuhan gue YouTube doang. Dan setelah gue menganalisa, setelah gue melakukan research juga, penonton YouTube itu kebanyakan lebih sukanya yang color natural. So kita pakai settingan auto white balance aja, pakai settingan yang emang cukup buat YouTube. Nah, kurang lebih settingan untuk kamera kayak gitu, gampang banget kan. Dan kalau kita udah ngerti settingan kamera, langsung aja kita masuk ke pembahasan gimana cara ngambil pengambilan gambar untuk sinematik mobil. Ini adalah bagian paling menarik dari video ini, yaitu cara pengambilan gambar yang kita bagi jadi dua biasanya. Ada static shoot ketika mobilnya diem, pas lagi kayak gini nih. Atau satu lagi rolling shoot, pas mobilnya lagi jalan. Dan kita mulai dari static shoot dulu aja. Dari mulai teknik pengambilan gambarnya sampai objek. Untuk teknik yang biasa kita pakai di Garasi Drift adalah low angle. Jadi posisi mobil paling bagus itu adalah ketika kameranya sejajar sama mobil. Biasanya tuh kesalahan paling common adalah kita ngambilnya sesuai sama mata kita. Padahal bakal lebih bagus kalau misalnya kameranya tuh di bawah, sejajar sama mobil, atau yang biasa kita sebut low angle. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita biasanya pakai teknik orbit. Orbit itu ibaratnya bulan yang ngiterin bumi. Jadi anggap mobilnya itu bumi, kitanya bulan. So, kita bukan ngambil kamera yang lurus gini doang, tapi kita ngambilnya tuh melingkar. Kayak gitu. Nah, tadi gue juga sempat lupa bahas ini. Kita pakai dual handle biar kameranya lebih enteng karena dipegang pakai dua tangan, dan si gambarnya juga pasti lebih smooth. Nah, kalau kita orbit, kita harus fokus ke satu titik. Misalnya, kita mau ngambil si lampu. Nih ya. Kita fokus ke satu titik. Anggap di lampu depan utama sini. Habis itu kamera kita hadepin ke titik itu. Ambil videonya ya, kita orbit yang tadi gue bilang. Di posisi titik tengah kamera itu selalu di titik lampu. Nah, kalau udah kayak gitu, hasil video pasti bagus. Itu yang tadi orbit. Yang kedua adalah jalan mundur. Jadi dari dekat mobilnya, kita mundur menjauh dari mobil. Dan ingat, kalau kita mau ngambil shoot maju ataupun mundur, kita harus mundur. Karena mundur itu lebih smooth daripada maju. Maju lebih banyak getarannya. Nanti kalau misalnya kita mau bikinnya maju di video, tinggal kita edit di post production, kita reverse si videonya. Dan untuk teknik mundurnya, ini yang udah gue pelajarin nih, otodidak aja sih. Harus rada nyeret sedikit. Ya, sepatu jadi ada umurnya sih si solnya. Tapi videonya bakal lebih smooth. Pelan-pelan aja. Begitu juga dengan orbit. Kita jalannya mundur kayak gini sambil diseret. Itu adalah teknik
yang paling common untuk dipakai biar si gambarnya bisa stabil banget. Dan ya di Garage Drift itu aja, kita combine antara orbit dan maju mundur, kita jadiin satu video. Nah, untuk objeknya yang kita ambil, kalau gue biasanya itu full body dulu. Jadi semua body kelihatan, dan kuncinya adalah komposisi yang pas. Jadi mobil harus ada di tengah frame terus. Misalnya jarak kiri 2 cm, jarak kanan 2 cm, begitu juga dengan atas bawah, biar si mobilnya proporsional di tengah kamera. Habis itu kita juga ambil detail shoot. Misalnya karbon nih, kita lihat lekukannya bagus, kita ambil detail. Velg kita ambil detail yang deket banget sama yang kelihatan semuanya. Pokoknya semua objek kita ambil secara detail. Mobil kita ambil secara full. Kalau tips dari gue satu lagi, kalau kita mau bikin video yang bagus adalah waktu pembuatannya. Ini kita syuting pagi jam 9. Ini kurang pagi sih sebenarnya. Harusnya bisa lebih pagi lagi, jam 7, jam 8 itu cahaya bagus banget. Ataupun sore. Kalau kalian dapat golden hour tuh bagus. Yang penting jangan syuting terlalu siang. Jam 12 siang tuh itu fatal banget. Karena matahari di Indonesia itu kalau jam 12 siang dari atas cahayanya hard banget. Jadinya komposisi si mobilnya kurang bagus. Terlalu terang jadinya pastinya. Nah, untuk rolling shoot, kurang lebih teknik pengambilan gambarnya sama, bedanya mobilnya sambil jalan. Yang penting adalah kita harus low angle juga. Sebenarnya nggak selamanya harus low angle, tapi mostly itu low angle lebih bagus. Dan yang membedakan adalah kalau misalnya tadi itu static shoot kita pakai aperture priority, kita settingnya di aperture-nya. Kalau rolling shoot, kita harus pakai shutter priority. Shutternya kita pakai 1/30 biasanya. Karena kita pakai shutter priority, si F-nya itu udah langsung menyesuaikan. Nah, ini yang gue pelajarin juga. Dulu tuh Garage Drift kita bikin rolling shoot, settingannya masih pakai P. Static shoot juga masih pakai P yang auto. Jadi nggak bisa memaksimalkan si kameranya. Si rolling shootnya tuh jadi nggak ada efek motion blurnya. Sementara kalau kita pakai shutter priority, pakai 1/30, itu ada motion blur yang bikin mobil kelihatannya jalan, bukan jalan di tempat. Ada blur-blur yang garis-garis gitu. Dan si rodanya pun juga jadinya muter. Biasanya kalau misalnya kita salah settingan kamera, mobilnya jalan, tapi rodanya diem. Karena itu kecepatan si rodanya sama kayak kecepatan shutter speed. Jadi itu kesalahan yang lumayan common juga. Dan kurang lebih kayak gitu untuk teknik pengambilan gambar. Sekarang kita langsung aja lanjut ke teknik editing. Tapi sebelumnya gue mau ngasih rekomendasi wifi dulu. Wifi yang kita pakai di Garage Drift dan di seluruh rumah gue, nama wifi-nya Oxygen. Kenceng banget, cocok buat kalian yang mau jadi YouTuber atau jadi gamers atau ada kebutuhan internet kenceng lainnya. Lihat aja nih, downloadnya 200 Mbps. Ini kenceng banget. Tapi yang lebih spesial lagi adalah uploadnya. Karena kita kan sering upload YouTube nih di Garage Drift, so kita butuh upload yang kenceng biar waktunya tuh nggak habis di upload. Uploadnya sendiri lebih kenceng dari downloadnya, 220 Mbps. Dan kalau kita upload video 20 menit tuh, uploadnya nggak sampai 1 menit. Gokil ya pokoknya kencengnya, gue rekomen banget. Wifi juga stabil dan selama ini gue nggak pernah ada masalah sih. Kalau hujan pun juga tetap kenceng. Untuk proses editing, setelah kita copy filenya ke program editing kayak Premiere Pro yang gue pakai, ataupun DaVinci Resolve yang dia pakai, atau banyak aplikasi editing lainnya, setelah di copy tinggal kita pilih aja dulu lagu yang bakal kita pakai buat background. Lagunya itu tergantung buat kalian, tergantung preferensi kalian, tergantung kebutuhan juga. Nah, intinya kalau di editing, footage yang udah kita ambil harus kita kasih yang namanya warp stabilizer. Itu istilah di Premiere. Kalau di aplikasi editing lainnya mungkin ya stabilizer. Pokoknya buat bikin si footage-nya jadi makin stabil. Setelah warp stabilizer, ada yang bisa kita pakai juga yaitu slow motion. Karena tadi settingan kamera kita udah settingnya 60 fps, jadi bisa kita slow motion 50%. Nah, footage yang udah kita slow motion itu pastinya lebih smooth karena geraknya lebih lama.
Abis kita slow motion baru kita kasih warp stabilizer. Dan kalau untuk color grading, karena gue bukan spesialis color grading, jadi kalian bisa cek YouTuber lain yang YouTuber lain yang bahas color grading lebih dalam ya. Dan mungkin sekian untuk video bagaimana cara bikin video garasi drift. Keep driving safe and goodbye.